Salam, selamat siang sahabat terkasih. Terima kasih sudah kembali bersama di pembacaan Alkitab hari ini. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 27, sebuah mazmur yang begitu indah, berisi tentang iman yang teguh di tengah ketakutan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mari sebelum membaca firman Tuhan, kita tundukkan hati sejenak. Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu melalui firman-Mu hari ini. Jadikan setiap kata yang kami baca menjadi kekuatan baru di jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mazmur 27. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni para lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh di sekeliling aku. Aku mau mempersembahkan korban di kemah-Nya dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan, seruanku yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku menuruti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku, janganlah menolak hamba-Mu dalam murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata karena seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada keinginan lawanku, sebab telah bangkit saksi-saksi dusta terhadap aku, dan orang-orang yang bernafsu ingin mencelakakan aku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sahabat terkasih, Daud memulai dengan pengakuan iman yang luar biasa. Tuhan adalah terangku. Terang melambangkan kehadiran Tuhan yang mengusir kegelapan, ketakutan, dan kebingungan. Di sini Daud mengingatkan kita bahwa keberanian bukan datang dari diri sendiri, tetapi dari mengenal siapa Tuhan itu bagi kita. Daud tidak hidup tanpa ancaman. Ia tahu rasanya dikejar musuh, tapi ia berkata, "Hatiku tidak takut." Iman sejati bukan berarti tidak ada ancaman, melainkan hati yang tetap tenang di tengah ancaman, karena tahu siapa yang memegang kendali. Satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Bagi Daud, kehadiran Tuhan lebih berharga dari kemenangan atau kekuasaan. Ia ingin tinggal dalam hadirat Tuhan, karena di sanalah ia menemukan damai yang sejati.
Tuhan tidak hanya memberi terang, tapi juga menjadi perlindungan. Ia menempatkan kita di atas gunung batu, melambangkan posisi aman dan teguh. Saat kita berlindung kepadanya, kita tidak hanya diselamatkan, tapi juga dikuatkan untuk menyembah dengan sukacita. Ketika Daud merasa ditinggalkan, ia berdoa dengan jujur. Ia berkata, "Jangan tinggalkan aku ya Tuhan." Tapi kemudian ia menegaskan imannya, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Inilah pengharapan yang luar biasa. Kasih Tuhan melampaui kasih manusia. Daud tidak hanya meminta perlindungan, tapi juga tuntunan. "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu." Artinya, Daud ingin bukan hanya aman, tapi juga hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ia percaya bahwa ia akan melihat kebaikan Tuhan, bahkan di tengah hidup yang penuh tantangan. Ayat 14 merupakan ayat penutup dengan ajakan yang penuh pengharapan. "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Nantikanlah Tuhan bukan berarti pasif, tapi aktif berharap, berdoa, dan tetap setia meski belum melihat jawaban. Tuhan selalu datang tepat waktu, dan kasih-Nya tidak pernah gagal. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini dari Mazmur 27. Kami belajar bahwa Engkaulah terang dan keselamatan kami. Di saat hati kami takut, kami mau percaya kepadamu. Ajar kami untuk menanti dengan setia, berjalan di jalan-Mu, dan menemukan damai di hadirat-Mu. Terangilah setiap langkah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama membaca Alkitab dari Mazmur 27. Kiranya pembacaan Alkitab hari ini menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.